Welcome to my channel. Halo, selamat datang kembali di channel Bung Harpa. Dan tentunya gua minta maaf karena 2 hari terakhir, hari Sabtu dan Minggu, tidak bisa menyapa kalian dengan update-update berita terbaru soal tim nasional Indonesia karena ada 3 dan 4 lain hal. Salah satunya adalah mengikuti turnamen, turnamen lah, sebuah turnamen sepak bola. Jadi capek dan juga ya istirahat 1 hari 2 hari lah untuk kembali menyapa kalian, mengupdate seperti biasa rutin setiap hari sampai dengan nanti AFF Mitsubishi, ya bukan Suzuki lagi ya, waktu itu gue salah, mohon maaf, Cup 2024 yang akan kita akan menjadi tuan rumah 2 kali di Solo ya, menjamu Laos dan Filipina kalau nggak salah. Ya, kita away menghadapi Myanmar dan Vietnam. Nah, tapi 1-2 hari ini, mungkin paling nggak hari ini, gue akan bahas dulu segmen andalan dari channel Bung Harpa, yaitu raport pemain. Jadi soal AFF update-nya mungkin nanti malam, mungkin besok. Sambil gue juga mengumumkan pemenang dari kuis beberapa waktu lalu. Ini juga gue udah lupa untuk mengumumkan, bukan sengaja ya, tapi memang lupa. Tapi gue berjanji akan mengumumkannya buat kalian. Nah, kita bahas raport pemain. Ini karena hari Senin, jadi gue akan merangkum para pemain yang sudah turun di hari Sabtu, bahkan sebelumnya, dan juga Minggu. Hanya ada 1 pemain timnas abroad yang belum turun sama sekali di weekend kali ini, yaitu Kevin Dix. Kevin Dix baru nanti malam main menghadapi North Zealand. Bacanya agak susah nih, mudah-mudahan gue bener bacanya. Nanti jam 1.00. Mungkin gue live reaction, mungkin nggak, lihat situasi ya. Yang pasti sisanya ada 15 plus 1 ya, karena 1 Oleh Romney belum resmi jadi warga negara Indonesia, walaupun sudah duduk bareng dengan Pak Erick Thohir. Jadi kita akan bahas semua. Nah, sebelum gue bahas satu persatu secara detail raport para pemain tim nasional abroad kita, gue akan merangkum sedikit gambaran umum performa dari para pemain kita di luar negeri ya, supaya ada gambaran umum dulu. Dan pemain ini tentunya membentang dari mulai Eropa, ya kan, Asianya 2, ada Asnawi dan juga Pratama Arhan. Tapi Pratama Arhan, yang mohon maaf nggak pernah main, jadi nggak terlalu kita bahas. Dan tentunya ada si El Klemer, Rafael Strijk, yang kemarin akhirnya mendapatkan kesempatan untuk starter pertama kalinya sejak bergabung dengan Brisbane Roar. Ya, jadi gua kasih gambaran umum dulu. Secara umum raportnya sangat merah minggu ini, sangat mengecewakan. Pemain yang mungkin hanya 2 yang nggak terlalu merah ya, lulus tapi pas-pasan, yaitu Jai Itses dan juga Calvin Verdong. Dan Asnawi, ada beberapa, nggak ada, lumayan ya. Jadi ada Jai Itses, ada Calvin Verdong, Asnawi, Ivar Jenner, Strijk, Soso ya. Jadi ada 4,5 lah pemain yang relatif stabil atau menjadi lebih baik ya. Tadi Bang Jai ya, udahlah, kalian tahu semua, selalu menjadi andalan di Venezia meskipun timnya kalah kemarin 3-0 dari Bolonya. Kemudian ada Verdong juga sama, walaupun kalah dari tim kuat Ajax 1-2, tapi selalu tampil reguler. Asnawi, nah dari semua pemain abroad kita, ini yang paling bagus menurut gue performanya Asnawi. Dari 5 pertandingan terakhir dia masuk atau dipercaya sebagai starter tuh 4 kali ya, 4 kali. Jadi ini satu progres yang sangat luar biasa. Dan 1 kali itu pun dia cadangan tapi masuk dari bench. Ya, jadi ini udah jelas ya, dia menjadi pemain utama di Port FC. Makanya dalam beberapa kesempatan gue mengatakan, daripada main di klub besar tapi jadi cadangan, mendingan main di klub yang agak kecil tapi reguler ya, dengan catatan usianya masih relatif muda. Ya, lain kalau sudah uzur nggak apa-apa deh, misalnya jadi cadangan di Manchester City misalnya, yang penting dapat gaji terus kemungkinan dapat gelar. Tapi kalau selama masih muda, mendingan kejar minute play dulu. Nah, ini yang terjadi dengan Asnawi. Ivar Jenner juga demikian. Ini salah satu pemain yang sangat gua kagumi perannya. Juga memang setelah international break kemarin, sehabis kita menghadapi Saudi, memang dia tidak dimasukkan di line up atau DSP. Wajar. Ini selalu menjadi tantangan dari pemain yang katakanlah pemain yang membela klub di Eropa, tapi kemudian negara-negaranya itu jauh, seperti di Afrika, di Amerika Latin, di
AFC atau Asia Timur jauh, bahkan juga yang mungkin main para pemain Australia, kan ada juga sebagian yang main di Inggris. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Nah, setelah dia tidak masuk di DSP di matchday pertama setelah international break, kemudian dia mendapatkan 2 kali starter full di 2 laga berikutnya, ya, termasuk terakhir berhadapan dengan Oz, berakhir dengan 1-1. Dan sedikit informasi juga di klasemen, Young Utrecht itu naik dari penghuni dasar klasemen, naik 1 strip, ya, karena Vitesse Arnhem dihukum 21 poin deduction atau pengurangan poin 21 karena masalah administrasi gitu. Jadi ada save by the bell sedikit. Yang pasti gue senang kenapa Ivar Jenner selalu menjadi pilihan utama di Young Utrecht walaupun timnya sedang tertatih-tatih di bawah. Nah, itu secara umum gambarannya ya, supaya kita ada, nanti gue juga mungkin udah gue bantuin grafis sedikit supaya kalian enak melihat gambaran raport para pemain abroad kita di pekan kali ini. Nah, seperti tadi gue bilang, gue akan rinci satu-satu mulai dari Jay Itses. Nah, ini juga sama yang gue bilang, makanya raportnya ini mungkin lulus tapi poinnya pas-pasan 6 ya. Dia main 90 menit ya, tapi memang lawannya terlalu kuat dan timnya harus kalah 3-0. But it's okay. Menurut kita ini agak sedikit subjektif, selama para pemain Indonesia itu mendapatkan minute play, mendapatkan kepercayaan, nggak ada masalah. Dan seperti yang gue bilang berkali-kali juga, worst scenario adalah Venezia ini terdegradasi, karena kelihatannya kalian mungkin yang ngikutin banget ya channel gue, yang ngikutin juga Venezia terutama, tahu betul ya sebenarnya di bawah Eusebio De Francesco ini Venezia agak lebih mainnya lebih kurang klinikal ya, karena seperti beberapa waktu lalu atau minggu lalu gue lupa ya, itu lawan siapa ya, dia banyak banget peluangnya nggak masuk-masuk, 6 kali kalau nggak salah mereka dapat peluang emas, tapi sekali lawannya serangan balik kebobolan. Nah, ini yang sering terjadi seperti ini nih. Jadi kalaupun katakanlah worst scenario Venezia itu degradasi, menurut gua aja Itses itu akan banyak yang menampung, karena kita lihat sendiri kualitas, kapasitas dia, leadership dia, kemampuan dia dalam bertahan itu untuk tim Serie A papan tengah bawah itu gua rasa tetap mumpuni lah gitu ya. Walaupun kita tetap juga pengen Venezia bisa bertahan, karena pastikan poinnya beda ya. Secara personal kalau seorang pemain itu bisa berkontribusi dan membuat tim itu perform apapun targetnya. Kan beda-beda, ada yang targetnya juara kalau di Inter Milan, ada yang targetnya mungkin papan tengah kalau di Bologna dan lain-lain. Seperti Venezia, gue yakin targetnya hanya bertahan di Serie A. Dan itu tidak gampang. Kurniawan pernah memaparkan, asisten pelatih yang juga legenda tim nasional kita, peluang untuk bertahan dari tim promosi itu di Serie A terutama itu hanya 25%. Ya, mudah-mudahan 25%-nya bisa terwujud ya. Masih banyak, masih perjalanan musim ini masih panjang. Nah, kita lanjut ke kemana dulu ya? Kita ke Inggris deh. Kita mental ke Inggris dulu ya. Nanti terakhir save the best for the last itu ke Asia dan kemudian ke Rafael Strike. Nah, dari Inggris ada 2 pemain kita semua tahu, sebenarnya 3 dengan Elkan Bagot ya, tapi Elkan Bagot juga kemarin nggak main, jadi kita bench dulu ya pembahasannya. Marcelino Ferdinand ya, ini ada berita yang penting buat teman-teman. Jadi dia memang sempat masuk di bangku cadangan di DSP 3 atau 4 kali ya, gue lupa. Tapi kemudian di pertandingan terakhir saat Oxford menghadapi Millwall 1-1, ini tim dari London Timur, itu dia tidak masuk di DSP. Nah, kemudian ada yang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Jadi jawabannya adalah dia mengalami hamstring. Hamstringnya seberat apa? Gua nggak tahu. Karena berkaca dari kasus Max Silgers yang sempat kita ulas beberapa waktu lalu, ketika dia mengalami hamstring, itu kan gue bilang dia kemungkinan besar level 1 karena dia nggak langsung ujuk-ujuk keluar lapangan. Nah, ini kita nggak tahu level berapa. Cuman kalau dari info terakhir, hari ini harusnya dia sudah mendarat di Indonesia. Hari ini tanggal 2 ya sekarang ya. Tanggal 2 Desember, hari Senin, karena dia kemarin katanya sudah terbang ke Indonesia. Artinya hamstringnya nggak terlalu parah. Bahkan juga sebelum lawan Arab katanya dia mengalami hamstringnya agak sedikit bermasalah. Jadi nggak fit 100%. Ya mungkin kalian yang nonton podcastnya Coach Nova juga sempat mendengar informasi soal ini. Nah, sekarang pun demikian. Jadi masih mungkin ya kurang sempurna lah kondisinya, tapi masih bisa main. Nah, ini yang harus satu poin yang sendiri yang nanti mungkin akan gue bahas ya, menarik karena dia masih muda, dan ini juga hasil diskusi dengan seorang teman. Dia masih muda,
tapi kemudian sudah sibuk sana sini warawiri. Bukan hanya dia harus membela klub ya, walaupun dia masih cadangan belum dapat minute play sama sekali, tapi juga harus membela timnas Indonesia di Timur Jauh dengan beban yang segitu luar biasa besar. Dan mungkin bahkan 1-2 kalian sempat ikut mengejek dia ya di AFF U23. AFC U23, Piala Asia U23 kemarin. Jadi luar biasa mentalitas dia, fisiknya juga luar biasa, harusnya terbang sana sini puluhan jam dan kondisinya juga nggak bugar dan masih bisa memberikan kebanggaan buat kita 3 poin ya. Jadi gue merasa senang sedikit kalau gue bicara personal. Pas di U23 itu gue salah seorang yang memberikan semangat lah di mix zone ketika dia kemudian dibully oleh beberapa netizen kita, banyak sih nggak beberapa, dan juga ada beberapa influencer yang menghina-hina dia. Itu luar biasa memalukannya ya. Tapi kita lihat dia terus berusaha untuk membanggakan kita dengan segala hujatan yang dilemparkan ke dia. Nah itu kondisi terakhir dari Marcelino Ferdinand. Mudah-mudahan dia tidak diekspos habis-habisan, tidak dieksploitasi habis-habisan. Takutnya karirnya cepat habis. Itu aja ya, semangat buat Marceng. Mudah-mudahan dia nonton video ini nih. Oke. Masih di Inggris, Nathan Chown ini yang gue bilang banyak banget raportnya merah. Jadi ada beberapa ya cadangan mati atau camat yang terjadi dalam musim ini yang lumayan mengkhawatirkan. Ada Nathan ya, tadi gue lupa ulas soal ini. Kemudian ada Walsh, nanti gue juga akan bahas. Marcelino tadi udah, Eliano Renders dan juga Nathan yang akan kita bahas. Nah Nathan, gue sampai bosen bikin sequelnya. Jadi 10 kali cadangan, 11 kali, dan terakhir itu dia Nathan Chown total berarti sudah 15 kali cadangan ya. Ya 15 kali. Jadi terakhir itu dia main dan kebetulan starter, yaitu tanggal 29 Agustus saat kalah Swansea kalah 0-1 dari Wycombe. Ya, jadi itu dia memang starter tapi kemudian digantikan di menit ke-58, jadi 1 jam aja lah, nggak sampai 1 jam. Sejak saat itu, sejak 29 Agustus sampai sekarang, kalian hitung sendiri itu, dia tidak pernah sekalipun mendapatkan minute play. Jadi sudah 3 bulan, September, Oktober, November, 3 bulan, to be precise ya, 3 bulan, 3 bulan 4 hari, ya 3 bulan lebih lah, 3 bulan lebih sedikit. Jadi ini cukup lama. Seperti juga yang sempat gue ulas, kalau kalian rutin nonton channel gue, implikasinya ada 2. 1, dia touch-nya, competitiveness levelnya agak berkurang. Jadi kalau ada argumen yang mengatakan gini, tidak berbanding lurus antara main reguler di klub dengan di timnas, itu salah besar. Kalau tidak selalu iya, ya, ada aja kan yang di klubnya cadangan tapi di tim nasional bagus. Tapi itu kasuistis. Ya secara umum, kita bicara pada umumnya. Ya kita bicara pada umumnya. Pasti mayoritas pemain timnas itu main di klub ya. Ada standar deviasi bahasa pinternya atau ada margin of error, iya. Yang satu gue bilang kita, tapi pada umumnya nggak seperti itu. Sama seperti logika gini, wah itu ngerokok kok tapi umurnya 100 tahun, iya. Tapi yang ngerokok terus umurnya cepat mati juga banyak dan lebih banyak. Nah logika itu yang harus ditekankan ketika berdiskusi gitu loh. Jadi bukan hanya keras-kerasan otot nggak mau ngalah tapi tanpa ada dasar argumen yang kuat. Jadi sekali lagi pasti ada impactnya kalau seorang pemain itu tidak reguler di klub dengan performa di timnas. Dan kita bisa lihat sendiri, kalian bisa lihat sendiri bagaimana touch-nya dia agak hilang. Beda dengan ketika tampil di beberapa pertandingan sebelumnya. Betul memang itu round 2 lawannya lebih berbeda, tapi bandingkan dengan pemain lain yang reguler seperti Tom Hai, seperti Ivar Jenner, Ivar Jenner yang main di Erste Divisi tapi dia reguler, lebih bagus mainnya di lini tengah. Nah jadi untuk Nathan itu 1, touch-nya pasti agak hilang. Dan yang kedua, gua rasa ya mulai harus mencari klub baru lah ya, untuk dipinjamkan mungkin ke VVV Venlo, Go Ahead Eagles di Belanda, atau mungkin di Belgia di Challenger Pro League seperti Sen Patinama yang tampil reguler. Dan posisinya juga mungkin mulai dipikirkan nih, karena kalau di back kiri dia kelihatannya nggak sebagus kalau dimain di DM. Ini juga udah berkali-kali gue mengatakan, terutama di Swansea, di back kiri itu dia pilihan ketiga bahkan bisa keempat ya, di bawah 2 nama Timon sama Naughton. Gitu. Jadi susah lah untuk bersaing, dan kalau dia di situ terus, bukan tidak mungkin sampai akhir musim paling dia hanya dapat turun 1-2 kali doang gitu. Ini akan sangat merugikan buat karirnya dia. Tapi again ini kembali ke yang bersangkutan dan agennya untuk mengambil keputusan. Nah itu dari Nathan.
kita ke Inggris sudah ya, udah selesai. Kita nyebrang deh ke Belgia dulu, nanti Belanda yang banyak belakangan. Nah, di Belgia ada 3 pemain. Kalau Ragnar dulu ya, Ragnar itu so-so ya, memang nggak selalu inti, tapi dia hampir selalu dapat minute play. Kemarin waktu Dender dikalahkan klub Brugge 4-1, dia masuk menit ke 57. Jadi hampir lebih dari setengah jam dia dapat minute play, lumayan meskipun timnya kalah 4-1. Masih di Liga Belgia, Sean Patinama tapi di Challenger Pro League ya, mungkin kasta keduanya. Ketika Eupen dikalahkan 3-4 dari Louvier. Nah, di situ Sean Patinama masuk menit ke 87 ya. Dan ini agak mengkhawatirkan, kenapa? Karena head to headnya dia atau lawan utamanya dia di sisi kiri itu Teddy Aloh, itu main dari menit pertama dan mencetak gol meskipun timnya kalah. Jadi kalau gua lihat grafiknya kan sempat naik nih sebelum international break, hampir starter terus. Nah, setelah dengan kondisi terakhir, bukan tidak mungkin dia akan cadangan-cadangan lagi nih, karena Teddy Aloh-nya cukup perform kemarin, cetak gol, kemudian juga dimainkan cukup lama starter gitu ya. Tapi mudah-mudahan dia bisa mendapatkan tempatnya kembali, Sean Patinama. Nah, satu lagi pemain Indonesia yang tampil di Belgia di kasta tertinggi sepak bola Liga Belgia itu Sandy Walsh. Sandy Walsh ini juga sama. Nah, ini yang mungkin standar deviasinya atau margin of error-nya dari regularitas tim dan juga performa di tim nasional. Jadi Sandy Walsh ini kalau di timnas kan sangat perform lah menurut gue ya, sangat stabil. Tapi kalau di klubnya ini memang cukup mengkhawatirkan karena sudah 7 kali nih berturut-turut Sandy Walsh absen. 6 kali dia dicadangin nggak main, 1 kali memang kayak di Belgian Cup dia nggak masuk DSP sama sekali. Jadi intinya 7 kali berturut-turut Sandy Walsh itu nggak dapat minute play. Ini tapi lumayan mengkhawatirkan. Dan terakhir itu dia main bulan 10 itu apa ya? Oktober tanggal 5 bulan 10. Jadi sudah menuju 2 bulan lah. Sandy Walsh nggak main sama sekali, diturunkan atau dapat minute play. Jadi terakhir itu dia main yaitu tanggal 5 Oktober dan itu pun dia nggak starter. Jadi masuk menit ke 65 ya. Oke, itu dari Liga Belgia. Kita geser kemana lagi ya? Ke Inggris sudah, ke yang paling banyak Belanda ya. Belanda nih paling banyak, ada Eleanor Reinders, ada Tom Haye, ada Hilgers, ada Verdonk, ada siapa lagi, ada Oli Romney ya, ada banyak ya Oli Romney tapi calon ya. Oke, kita mulai dari pemain belakang dulu. Calvin Verdonk gua rasa nggak usah dibahas, walaupun timnya kalah dari Ajax, ini tim kuat 2-1, tapi dia ini udah pastilah pilihan utama di klub, di timnas. 4 kali dia starter dan main full setelah di 4 laga terakhir lah ya. Jadi ini udah aman. Kemudian nah sisanya tapi mengkhawatirkan semua nih teman-teman, termasuk Tom Haye yang biasanya main starter di pertandingan kemarin saat dikalahkan NAC Breda 1-0, dia hanya main 11 menit. Jadi masuk menit ke 79 dan timnya pun kalah 1-0. Dan ya kalau untuk hasil sih memang nggak perlu kita khawatirkan ya, karena timnya memang busuk banget. Kalian juga pasti yang sering nonton streaming Almer City memang parah banget. Bahkan ada satu momen pertandingan minggu lalu ya, Tom Haye tampil brilian banget, bikin 9 kali steal atau mencuri bola, tapi timnya tetap kalah. Ya artinya kan nggak bisa satu pemain gendong terlalu berat ya seperti Almer City. Tapi it's okay, gue rasa Tom Haye ini salah satu juga pemain yang sangat aman lah ya untuk mendapatkan posisi baik di Almer City maupun juga di tim nasional Indonesia. Itu udah 2 ya. Kemudian Max Hilgers itu tidak tampil saat timnya mengalahkan Go Ahead Eagles 3-2. Nah, kabarnya dia masih mengalami cedera. Jadi minggu lalu gue lupa minggu lalu dia lawan apa ya. Yang pasti dia keluar di menit ke 87 ya, sambil megangin kakinya paha belakang. Jadi mungkin kumat nih hamstringnya yang didapati sebelum international break kemarin, yang sempat beberapa netizen ngegeruduk terus menuduh dia yang macam-macam. Itu luar biasa memalukan ya. Jadi dia nggak main kemarin dan mudah-mudahan jangan sampai dipaksakan juga nih. Takutnya belum pulih dipaksain tiba-tiba meledak bulan Maret lagi nanti. Padahal kita kan butuh dia. Karena Hapner udah pasti nggak main karena akumulasi kartu. Jadi kita sangat membutuhkan Hilgers fit tanggal 20 Maret nanti dan juga 25 lawan Bahrain ya, supaya kita bisa memfullkan trio lini belakang kita, Bang Jai,
Rido yang hampir pasti akan diturunkan, duet itu dan juga Hilgers ya. Kemudian tadi udah Arsenal Tom Hai, udah Verdong, udah Mads Hilgers juga. Nah satu lagi Eleonor Randers. Eleonor Randers ini memang juga sama, dia dicadangin kemarin walaupun timnya menang 1-0 dari Sparta Rotterdam. Jadi sudah 3 kali dia dicadangkan dan tidak mendapatkan minute play sama sekali. Terakhir itu dia main waktu bermain 2 sama dari Go Ahead Eagles ya. Jadi 4 pekan yang lalu. Dan di situ dia masuk menit ke 85, nggak starter juga. Ini juga sama nih, kita agak sedikit pity atau berempati lah dengan Eleonor Randers. Di tim nasional juga banyak isu, di klubnya juga dia belum bisa mendapatkan tempat yang reguler. Satu lagi Ivar Jenner, tadi gue udah singgung tapi gue ulang lagi. Di Eerste Divisi memang dia seperti yang gue singgung di awal sangat stabil. Dia 2 kali dapat starter dan main full. Dan gue rasa ini hanya soal kesempatan dan soal bagaimana dia memompa kemampuannya, terutama dari segi bukan body balance lah ya. Karena posisi dia ini perlu badan yang kuat, bulky. Yang gue bilang dia kan mirip kayak Busquets perannya kan, nggak kelihatan tapi ngatur serangan, ngatur keseimbangan di lini tengah itu bagus banget. Cuman bedanya kalau Busquets walaupun kurus tapi kalau tabrakan lawan yang mental. Nah kalau Ivar Jenner mungkin bagian ini menurut gue ya yang perlu dia tambah supaya dia lebih kokoh lagi dalam mengawal lini tengah baik di klub maupun di tim nasional kita. Oke, itu dari Eropa udah cukup menyeluruh. Oh Kevin Dix ya Oleh Romney dulu deh. Oleh Romney gue kelewatan. Oleh Romney kemarin sama nih. Kalau kita lihat secara umum dulu ya, dari mulai pramusim gue ngikutin ya, termasuk waktu derby menghadapi Bang Jai di Venezia. Ini sangat reguler dan sering mencetak gol. Tapi belakangan agak sedikit turun. Dan kemarin pun waktu dihajar VSV 5-2 Utrecht itu dia hanya main sekitar 9 menit. Masuk menit 81. Ya mungkin tambah injury time 2-3 menit lah ya. Jadi sekitar 10 menitan lebih. Ya nggak bisa gimana ya, lawan PSV kan susah, tapi ya nggak apa-apa, setidaknya main ya. Dan kita sekali lagi kalau memang ini semua lancar dan gua rasa akan lancar, kita sangat memerlukan dia tanggal 20 Maret dan terutama 20 Maret ya, karena Ragnar nanti di situ absen dan kemungkinan kalau Ole bisa in time prosesnya aman ya dia akan menggantikan Ragnar ya. Jadi kita perlu juga nih untuk memulai memantau performa permainan dari Ole Romney. Itu dari Belanda kita ke Denmark ya. Oh Denmark, Kevin Dix belum main, nanti dini hari ya jam 1. Jadi kita udah selesai nih di Eropa semua. Kita sekarang terbang ke Thailand. Nah Asnawi tadi udah gue singgung, dia sangat stabil permainannya di tengah kritikan-kritikan, hujatan-hujatan. Dia menjawab dengan penampilan stabil di klub. 5 pertandingan terakhir dia tampil sebagai starter 4 kali, 1 masuk dari bangku cadangan. Jadi jelas dia sangat stabil, sangat nyaman penampilannya bersama Port FC dan juga membawa timnya berpotensi untuk juara. Masih dia di peringkat 3 memang, tapi sangat dekat poinnya dengan peringkat 1 dan 2. Pertama Marhan ya udahlah ya. Terakhir last but not least ya, ini cukup lama ya, mudah-mudahan kalian gak bosen. Rafael Strijk yang gue bilang tadi, sejak awal musim ini Australian League mulainya kan musim panas, bukan musim panas ya, dia tengah tahun lah. Jadi sudah 5 pertandingan dilalui oleh Brisbane Roar. Memang, nah ini menarik nih datanya nih, ini data primer bukan data A1 ya, tapi istilah data primer. Dalam 5 pertandingan itu memang Brisbane Roar belum meraih 1 kemenangan pun, 1 kali imbang, 4 kali kalah. Tapi penampilan strike, minute play strike ini lumayan. Dia kalau di rata-rata ini ya mendapatkan minute play hampir setengah jam atau 30 menit. Ini tanpa injury time. Jadi dia main 22 menit, pertandingan pertama 20 menit, jadi 22, 20, 27, 21 dan 59. Terakhir dia starter tapi ditarik keluar menjelang 1 jam permainan. Jadi total minute play-nya adalah 149, hampir 150 menit ya, dibagi 5 jadi hampir 30 menit rata-rata permainannya atau minute play-nya setiap match. Jadi lumayan, paling enggak kosong-kosong amat lah, dan rata gitu loh. Kurang lebih setengah jam selama 5 laga terakhir. Mudah-mudahan dia bisa dapat minute play lebih banyak lagi ya, kemudian bisa mencetak gol. Sayang kemarin ya dia dapat kesempatan starter tapi timnya malah ya cetak 4 gol sih, cuma dia nggak nyumbang 1 gol pun, nggak nyumbang 1 assist pun, bermain 4 sama dari MacArthur. Yaitu hasil imbang pertama lagi musim ini ya, sisanya kalah semua 4 kali. Oke, itu tadi ya bukan PR, raport dari para pemain
tim nasional yang bermain abroad mulai dari Eropa, Asia sampai dengan Australia, kecuali Martin Paes yang udah liburan ya karena Liga MLS sudah masuk playoff dan timnya adalah CFC nggak masuk playoff, jadi Martin Paesnya masuk ke Bali. Sekali lagi gue mohon maaf karena 2 hari absen. Semoga informasi tadi bisa membuat atau menambah insight kalian dalam mengikuti dan mencintai tim nasional Indonesia, dan dukung terus channel ini. Terima kasih atas masukan-masukan kalian. Kita ketemu lagi di edisi-edisi gue yang berikutnya. Terima kasih, bye bye, ciao.